Oke, tadi pagi saya sempat men-share sebuah tulisan di Facebook yang saya share juga di grup terus yang membahas mengenai bagaimana sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan itu bisa berdampak pada pengembangan diri kita. Jadi begini, ketika ada sebuah masalah muncul, umumnya orang akan berfokus langsung mencari jawabannya. Sebetulnya ini benar aja, nggak ada yang salah. Hanya saja ada yang miss di sini, ada yang terlewatkan. Kenapa? Karena cara kerja otak kita itu dengan pertanyaan. Ketika sebuah masalah muncul, persoalan muncul, dia akan secara otomatis membuat pertanyaan-pertanyaan untuk memecahkan masalah tersebut. Dan kebanyakan orang, pertanyaan yang dia munculkan di dalam kepalanya itu bukan berdasarkan kesadaran diri atau berdasarkan pengamatan. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu muncul dari warisan, entah warisan dari sinetron yang dia tonton, entah dari lingkungannya. Jadi secara nggak sadar dia membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak memecahkan masalah tersebut. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang tidak memecahkan masalah tersebut gimana? Umum kita dengar, siapa yang salah? Kok bisa begini sih keadaannya? Terus pertanyaan-pertanyaan yang menjurus bahwa bukan dia yang salah. Misalkan gimana lagi nih? Mau apa lagi nih? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya juga membingungkan. Itu mengapa banyak orang yang menghadapi masalah, dia berkutat di masalah itu dalam waktu yang lama. Karena pikirannya nggak diajarin bertanya pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada solusi. Sebaliknya, ada orang yang secara sadar, dengan penuh kesadaran ketika sebuah masalah muncul, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengantarkan kepada solusi. Di antaranya seperti, apa langkah pertama yang bisa saya ambil agar masalahnya tidak membesar? Apa yang bisa saya lakukan sekarang agar masalah ini bisa dibagi atau bisa dipecah menjadi pecahan-pecahan kecil? Atau siapa yang bisa membantu saya? Atau bagaimana saya melihat masalah ini? Kemudian kapan sebaiknya saya memulai untuk memecahkan masalah ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjurus pada solusi dan ada tindakan yang jelas. Dalam arti apa? Ketika sebuah masalah muncul dan pertanyaan yang muncul di kepala kita tidak mengarahkan kepada satu tindakan, maka lupakan untuk memecahkan masalah. Masalah itu dapat dipecahkan dengan tindakan. Karena dari itu, kita harus melatih pikiran kita untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada tindakan. Nah, pertanyaan itu juga harus diambil dalam keadaan tenang. Jadi pertanyaan yang biasanya muncul begitu saja itu munculnya dalam keadaan kita terdesak, dalam keadaan kita tidak nyaman, dalam keadaan kita tergesa-gesa. Jadi sebaiknya kita pause dulu, ada masalah kita pause dulu, ambil jarak paling enggak 10 detik, itu sangat cepat. Kalau bisa lebih lama, misalkan 20 detik, 30 detik, it's okay, tarik nafas dulu. Kemudian di situ kita melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada solusinya. Di antaranya kalian sudah tahu semua dan selamat mempraktekkan. Semoga kalian bisa lebih efektif dalam memecahkan masalah. See ya.